HP entry level makin kesini makin naik kelas. Pakai USB Type-C udah biasa. Kamera 50 megapiksel standarnya tahun lalu. Tapi kalau memori RAM-nya udah nyentuh di 8 GB dan storage-nya 256 GB, ini sih udah nggak biasa. Apalagi cuma dijual di harga 1 jutaan. Tentunya bakal jadi standar baru HP entry level kedepannya nanti. Tapi masih worth it nggak sih Redmi 13C ini untuk dibeli? Di saat HP entry saat ini makin beragam dan juga naik level baik dari desain maupun jeroannya. Namun sebelum lanjut, yuk kita unboxing dulu sebentar. Tampilan dusnya khas Redmi Indonesia banget, berwarna merah putih dan hanya ada tulisan Redmi 13C dan tulisan garansi resmi Xiaomi Indonesia di pojokan. Di bagian belakang dus ada 5 selling point utamanya, yang langsung kita bahas aja di video biar gak kelamaan. Terus ada kode IMEI, serial number, varian warna midnight black, dan varian memori 8/256 GB. Langsung kita buka dan lihat apa aja isi dalam kemasan bawaannya. Begitu pertama kali dibuka, langsung terdapat smartphone yang masih terbungkus plastik. Lalu di balik kertas pembatas ada pin SIM tray, dan di dalamnya ada kertas sambutan, buku manual, dan kartu garansi. Paling bawah ada adapter charger bawaan berdaya maksimal 10 watt, dan kabel data yang tentunya sudah bertipe USB-C. Kita beresin dan lanjut ke hands-on-nya. Impresi awal ya desain bodi belakangnya ini sih terasa familiar aja ya sama desain yang udah mainstream kayak gini. Finishing doff bodi belakangnya juga gak mudah ninggalin bekas sidik jari. Namun saat diketuk gini jelas lumayan terasa banget bahan material plastiknya. Tapi untuk handheld dan build quality-nya tetap cukup terasa solid dan gak kelihatan murah banget. Di samping kanan ada tombol volume dan power yang sekaligus untuk set fingerprint. Di kiri ada lubang kecil untuk membuka slot dual SIM card dan micro SD-nya. Di atas cuma ada lubang jack audio, dan di bawah ada lubang mic, charger, dan speaker. Kita nyalakan dan setin dulu sebentar. Yang setelah disetting-setting masih nunggu agak lama juga nih untuk masuk ke dalam tampilan awalnya. Nah ini dia tampilan awal dari Redmi 13C. Pakai tampilan MIUI 14 yang berbasis OS Android 13. Kalau dilihat dari about phone gini, memori RAM bawaan sebesar 8 GB nya ini masih bisa ditambah hingga 16 GB. Meskipun harus sedikit mengorbankan memori internal 256 GB nya. Dan memori internalnya ini ketika pertama kali nyala baru terpakai sebanyak 33 GB untuk aplikasi sistem dan bawaannya. Terus untuk bagian layarnya baru kerasa nih kesan entry levelnya. Mulai dari masih pakai desain layar poni, bezel yang lumayan tebel khususnya di bagian dagu, resolusi HD+, panel IPS, namun kali ini hadir dengan refresh rate 90Hz yang terdapat mode default atau mode auto yang disesuaikan dengan aplikasi yang digunakan. Untuk kualitas layarnya juga sudah termasuk enak nih untuk kelas HP entry. Terus untuk kecerahan layarnya sih recommended-nya di atas 60% ketika di indoor. Dan tetap harus di atas 80% jika ingin tetap terlihat ketika digunakan di outdoor. Di bagian speaker juga masih pakai mono speaker yang standar. Dan tentunya bakal terasa nyempreng kalau volumenya dimaksimalkan. Kurang lebih kayak gini nih suaranya. Dan salah satu kelebihan HP ini jelas pada fitur kamera utama sebesar 50 megapikselnya yang didukung lensa makro 2 megapiksel dan auxiliary lens di lensa ketiganya. Sedangkan di depan terdapat kamera selfie 8 megapiksel yang juga bisa merekam video Full HD 30fps dan mendukung fitur Face Unlock. Overall untuk hasil foto di mode auto di kondisi cukup cahaya memang sudah oke untuk sebuah smartphone di harga sejutaan. Palingan cuma perlu diedit lagi sedikit agar warnanya lebih vibrant dan cocok buat diupload ke sosial media. Karena hasil fotonya lebih ke arah warna yang natural dan mampu untuk menghandle backlight. Di mode potretnya pun juga cakep separasi blurnya. Untuk smartphone 1 jutaan ini sih cukup baik.
Sedangkan untuk selfie-nya juga punya karakter warna yang sama dengan kamera belakang dan lumayan bisa menghandle backlight. Dan kalau untuk hasil rekaman videonya memang cukup terasa goncangannya, tapi untuk kualitas warnanya malah masih tergolong bagus. Oke, ini adalah hasil kamera depannya si Redmi 13C. Lagi jalan-jalan di sekitaran stadion. Nah, ini ngebelakangin matahari ya. Sekarang kita coba untuk balik. Matahari lagi jam 4-an. Suara saya apakah kedengeran atau enggak ya? Kalau dari jeroannya, Redmi 13C ini masih mengandalkan chipset sekelas Helio G85 yang dipadukan dengan RAM 8GB LPDDR4X dan storage 256GB. Yang saat dites pakai AnTuTu versi 10 dengan 3D LED, skornya bisa mencapai 278 ribuan. Tapi untuk storage testnya cukup lemah di angka 14 ribuan, karena memang masih menggunakan eMMC 5.1. Untuk skor Geekbench 6-nya pun punya skor single dan multicore yang biasa aja. Serta 3D Mark di mode wet left, overall skornya hanya mencapai 755 poin dengan average frame rate di 4,52 fps. Dengan skor benchmark segini, aslinya sih memang enak untuk kebutuhan daily use yang standar aja ya guys. Walaupun buat kinerja berat seperti jalanin game SD pun aslinya masih bisa, asalkan pakai settingan terenaknya. Buat mainin game PUBG Mobile, settingannya mentok di SD High atau paling enak main di Smooth Ultra aja. Dan saat saya tes pakai settingan Smooth Ultra, gameplaynya masih tergolong smooth. Walaupun tetap bakal frame drop di momen tertentu, dan untuk sensor gyronya pun nggak bisa diaktifkan ya, karena memang HP ini belum mendukung fitur tersebut. Suhu panasnya juga lumayan terasa, bahkan ketika baru bermain selama 10 menitan aja. Dan setelah bermain selama 30 menit, suhu naik ke 45 derajat dan turunan baterainya sebanyak 10%. Nah, paling enak sih buat main game MOBA kayak Mobile Legends ini. Walaupun belum bisa unlock grafis ultra, namun tetap cukup aman dimainkan di settingan high aja. Gameplaynya juga lumayan smooth walau tetap ada sedikit frame drop saat war dan saat tiap hero-nya mengeluarkan efek animasi skill kombonya. Suhu panas HP juga nggak jauh beda dengan game PUBG tadi. Karena setelah bermain selama 30 menit, suhu panasnya naik ke 44 derajat Celcius dan turunan baterainya sebanyak 9%. Saya tes juga buat nonton YouTube selama 1 jam dengan brightness dan volume di 50%, baterainya berkurang sebanyak 10%. Lalu saat dites pakai aplikasi PC Mark, endurance baterainya hanya bisa bertahan selama 8 jam 23 menit. Itu pakai settingan refresh rate-nya di default ya guys. Tapi ketika saya tes lagi menggunakan settingan refresh rate di 60Hz dan bukan default, hasilnya bisa mencapai 13 jam 54 menit. Jadi kalau mau lebih awet baterainya, pakai settingan layar di 60Hz saja ya. Untuk sebuah kapasitas baterai 5000 mAh yang didukung mesin cepat 18W, keawetan baterainya tergolong kurang nih. Apalagi untuk charger bawaannya cuma dikasih 10W. Tentunya bakal butuh waktu yang lama untuk mengisi baterainya hingga penuh. Lalu saat dicek pakai aplikasi sensor box, ternyata cuma ada 3 sensor aja nih yang absen di HP ini. Dan untuk kecepatan dan sensor jarinya sudah lumayan cepat dengan tingkat akurasi yang tergolong bagus. Nah, kalau mau lebih simpel sih pakai fitur face unlock-nya aja, karena punya respon dan tingkat akurasi yang nggak kalah cepat. Dan standar baru HP entry kali ini, Xiaomi ngasih garansi 15 bulan, dengan 2 kali update Android dan 3 tahun security patch. Jadi makin nyaman dalam penggunaan jangka panjang dan tentunya lebih aman. Terus dengan harga sejutaan, kini HP entry level pun sudah dapat NFC juga nih, dimana ini jadi nilai plusnya. Kesimpulannya untuk sebuah HP entry level terbaru, Redmi 13C ini memang punya kelebihan di varian memorinya yang cukup lega. Jaminan update softwarenya juga jelas ada, jadi tetap aman jika untuk digunakan dalam jangka panjang. Deal breakernya paling di kualitas audio yang masih mono speaker, tidak adanya NFC, pengisian daya yang cuma 18W, hingga dihilangkannya fitur infrared blaster. Selebihnya untuk HP yang dijual dengan harga 1 jutaan, jelas kekurangannya itu tadi sudah terbayarkan dengan segala kelebihan yang ada di seri ini. Jadi gimana guys menurut kalian mengenai seri baru Redmi 13C ini? Coba deh tulis opinimu di kolom komentar ya. Buat yang minat beli, penjualan perdananya di tanggal 12 dan linknya sudah ada di kolom deskripsi. Terima kasih yang nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.